Selamat datang di Vocare Ministry. Channel ini khusus membahas tema-tema integrasi antara iman Kristen dengan kehidupan sehari-hari terutama di dalam dunia pekerjaan. Mengapa iman Kristen? Karena firman Tuhan bukan berisi dalil-dalil ataupun preposition, tetapi firman Tuhan adalah kisah Allah yang berinteraksi dengan umatnya. Sehingga kita seharusnya memancarkan kasih Allah di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Topik kali ini adalah pemecahan masalah dan pengambilan keputusan dengan metode 5W. Ada cerita lucu yang berkata demikian. Kita selama diliputi dengan masalah, maka kita disebut manusia. Tetapi kalau diselimuti atau diliputi oleh wijen, maka dikatakan itu adalah onde-onde. Betul, selama kita hidup, masalah silih berganti akan datang ke dalam kehidupan kita. Baik masalah pribadi, masalah di dalam keluarga, masalah dengan teman, masalah di pekerjaan, ataupun masalah di dalam pelayanan. Pasti masalah akan timbul. Tetapi yang penting adalah bagaimana kita dapat memecahkan masalah sehingga tidak menimbulkan masalah yang lain lagi. Itulah keterampilan yang harus kita punyai. Mari kita mulai. 5W di sini bukan mengenai who, when, how, what, dan sebagainya. Tetapi 5W di sini menyatakan menanyakan 5 kali mengapa, 5 why, sampai kita menemukan akar masalah yang kita hadapi. Alat ini adalah alat yang sangat sederhana untuk menyelesaikan masalah di lapangan dengan cepat. Maka kita harus terampil dengan menggunakan alat ini. Ketika sebuah masalah terjadi, kita akan menelusuri akar masalahnya dengan bertanya, mengapa selama 5 kali? Karena menelusuri akar masalah itu penting, jangan sampai kita hanya menangkap kaki tangan penjahat. Kita harus menangkap gembongnya, yaitu akar masalahnya. Dan bertanya, dengan 5 kali bertanya, sebetulnya tidak harus 5 kali untuk masalah yang lebih sederhana. Sampai ke akar masalah. Ini tepat untuk masalah ringan dan sedang dengan percabangan masalah yang tidak banyak. Tetapi tidak tepat untuk masalah kompleks dan kritikal. Problem atau masalah adalah terjadinya suatu penyimpangan dari keadaan yang kita inginkan. Misal ini adalah keadaan yang kita inginkan, di sini di satu titik terjadi suatu perubahan. Titik ini terjadi titik perubahan yang menimbulkan yang namanya sudut deviasi. Nah, kalau kita lihat perubahan ini sehingga menimbulkan penyimpangan seiring dengan waktu, maka penyimpangan itu, deviasi itu akan semakin besar. Jadi kalau masalah tidak cepat diselesaikan, maka masalah itu menjadi masalah besar. Setelah kita bisa mengidentifikasi masalah dan merumuskan masalahnya, maka kita mengeksplorasi hubungan sebab akibat dari masalah tertentu tersebut. Kemudian, setiap jawaban membentuk dasar dari pertanyaan berikutnya. Hal ini bergantung pada pengetahuan dan pengalaman lainnya. Maka sekali lagi, orang yang mau memecahkan masalah, dia harus tahu permasalahan itu dan topik yang dibahas. Jadi bukan setiap orang bisa memecahkan masalah topik yang dia tidak kuasai. Kita tidak boleh berhenti pada gejala, tetapi melanjutkan untuk menemukan akar penyebabnya. Seringkali gejala kalau kita anggap sebagai akar penyebab, itulah yang kita nggak bisa tangkap gembongnya, tetapi malah kita tangkap kaki tangannya.
dan masalah yang kita anggap sudah selesai pasti akan timbul lagi. Nah, makanya kita mencari sampai ke akar masalahnya. Masalah adalah tadi saya katakan suatu penyimpangan yang terjadi. Kisahnya begini. Ada seorang bapak hendak bekerja pada pagi hari. Pada waktu dia menghidupkan mesin mobil maksudnya, ternyata mobil itu tidak dapat hidup. Dan ini masalah besar karena dia harus rapat di pagi itu. Nah, kita harus menanya, why yang pertama, ini adalah direct cause. Direct cause itu apa? Penyebab yang secara langsung berakibat pada peristiwa. Penyebab pertama dari mata rantai. Ini jawaban dari pertanyaan pertama Anda, problem statement. Mobil tidak dapat dihidupkan karena akinya tidak berfungsi. Aki tidak berfungsi. Itu adalah direct cause untuk yang menyebabkan mobil tidak dapat di starter. Kemudian, dari direct cause itu kita akan melihat why berikutnya adalah disebut contributing cause, yaitu penyebab yang berkontribusi kepada suatu kejadian atau peristiwa, tetapi pada dirinya sendiri tidak mempunyai penyebab pada peristiwa. Penyebab setelah penyebab langsung. Untuk problem sederhana, mungkin tidak ada contributing cause. Nah, contohnya, why yang pertama direct cause adalah aki tidak berfungsi. Pertanyaan berikutnya, untuk menemukan contributing cause adalah kenapa akinya tidak berfungsi, sedangkan kemarin tidak ada masalah. Ternyata, lampu semalaman dari mobil itu menyala, sehingga pada waktu pagi akinya jadi mati. Nah, kenapa lampu menyala sepanjang malam? Ternyata turunannya lagi adalah anak dari bapak itu bermain di dalam mobil malam hari dan menyalakan lampu dan tidak dimatikan lagi. Kenapa? Pertanyaan berikutnya, kenapa anak dapat bermain di dalam mobil? Karena mobil tersebut tidak dikunci, sehingga anak dapat masuk ke dalam mobil dan bermain dengan mobil tersebut dan lampu itu menyala. Jadi pada dasarnya adalah root cause-nya, alasan mendasar untuk terjadi suatu peristiwa yang mana jika dilakukan perbaikan dapat mencegah pengulangan problem. Penyebab terakhir di dalam mata rantai adalah pintu mobil tidak dikunci. Maka seharusnya berikutnya mobil setiap malam harus dikunci sehingga anak tidak dapat masuk ke dalam mobil. Nah, seringkali kita ingin perbaikan cepat. Dan mungkin ini nyaman, tetapi perbaikan cepat sangat berbahaya, hanya menyelesaikan masalah di permukaan. Kita tidak mencari masalahnya. Kalau tadi kita ganti aki langsung sudah selesai. Seringkali menghabiskan sumber daya karena kita harus menyelesaikannya berulang-ulang. Yang sebetulnya dapat digunakan untuk mengatasi penyebab sebenarnya. Masalah berulang seringkali merupakan gejala dari masalah yang lebih dalam. Kita melihat Toyota memiliki filosofi go and see. Pengambilan keputusan didasarkan pada pemahaman mendalam tentang apa yang sebenarnya terjadi di lantai pabrik. Jadi ada kata pemahaman mendalam dari satu topik. Jadi seorang manajer di perusahaan Toyota, dia harus lihat di lapangan, bukan di belakang meja, pergilah dan lihatlah apa yang terjadi. Teknik 5Y paling efektif jika jawaban datang dari orang-orang yang memiliki pengalaman langsung tentang proses atau masalah yang dimaksud. Nah, ini dia. Kita akan masuk satu kasus
China Airlines CI-120 dari Taiwan menuju ke Okinawa, pesawatnya Boeing 737 tipe 800. Kita harus melihat dulu pada peristiwa dan fakta. Kita harus lihat fakta dan kita harus bisa membedakannya dengan yang bukan fakta. Pertama, mendarat dengan mulus. Pilot memarkirkan pesawat di gate yang ditentukan. Flap pada pesawat sayap kembali tertutup karena pada waktu pesawat mau mendarat, flap atau sirip itu akan keluar dan pada waktu pesawat mendarat itu flap akan menutup kembali dan ini sudah tertutup dengan sempurna. Pilot mematikan mesin pesawat, pramugari mempersiapkan penumpang untuk turun. Jadi semua tidak ada masalah. Ya, semua sesuai dengan prosedur. Tetapi tiba-tiba mesin kanan pesawat terbakar sampai pesawat tidak tertolong lagi, tetapi seluruh penumpang selamat. Kemudian, investigator dari Jepang, Taiwan, dan Amerika turun karena Jepang di Okinawa terjadinya peristiwa, Taiwan adalah pemilik airline-nya, dan USA adalah karena Boeing dibuat di sana. Kasusnya adalah mesin kanan pesawat terbakar menghanguskan seluruh pesawat setelah mendarat. Nah, itu dia. Kita harus tahu jelas. Nah, ini permasalahannya. Ya, kita harus betul-betul tahu permasalahannya dulu. Kalau tidak, nanti kita bicaranya jadi tidak tepat. Kemudian mereka melakukan investigasi dengan pengalaman yang sangat banyak, melihat pada beberapa aspek. Pertama, mereka lihat rekaman kokpit dari black box. Black box gampang ditemukan karena memang terbakarnya pada waktu sudah mesin dimatikan dan pesawat ada di darat. Setelah dipelajari semua rekaman suara, semuanya normal. Kedua, mereka mempelajari semua puing dan kabel. Yang hebatnya, di dalam kisah terjadinya kecelakaan pesawat, dengan pesawat yang sudah sangat hancur, terbakar, dan sebagainya, biasanya para investigator itu dapat menemukan masalah-masalah dari reruntuhan, puing, dan sebagainya. Mereka memeriksa kabel-kabel, karena terbakar, mereka periksa kabel, puing, kadang-kadang direkonstruksi, dan tidak diketemukan keanehan. Nah, ini tambah sulit, mereka udah cari sedemikian rupa. Nah, ada saksi mata mengatakan ada fuel bocor dari tangki sayap kanan. Itu saksi mata ngomong. Ada fuel yang keluar ada di sayap sebelah kanan. Nah, ini saksi mata. Ini nggak mudah carinya. Nah, kita melihat mesin pesawat kanan terbakar. Inilah 5W yang kita lihat. Yang pertama adalah saksi mata mengatakan fuel keluar dan kena mesin pesawat sebelah kanan. Karena situasinya panas sekali, maka fuel itu langsung membakar mesin sebelah kanan. Karena mesin sudah dimatikan, tapi fuel kena di dekat mesin sebelah kanan dan dalam kondisi yang sangat panas sekali. Dan fuel terbakar. Yang pertanyaannya itu adalah kenapa fuel bisa keluar dan kena mesin sebelah kanan, berada di dekat mesin sebelah kanan. Why kedua adalah karena tangki fuel sebelah kanan itu dekat pesawat, dekat sayap, itu bocor. Ternyata ada lubang di sana, sehingga fuel keluar. Nah, kemudian pertanyaannya, kenapa bisa bocor dan kapan bocornya? Ya, kita akan masuk kepada why yang ketiga. Ternyata di sirip pesawat pada waktu mendarat dia keluar, di situ tuh ditahan oleh satu baut. Kemudian pada waktu sudah mendarat, maka sirip itu kan menutup kembali. Jadi dia bergerak. Nah, waktu bergerak itu memang dijaga dengan satu baut. Nah, baut itu ternyata terlepas pada waktu posisi pesawat sedang mendarat.
Dia terlepas dan mental dengan kekuatan yang kencang sekali dan kena tangki, karena tangki memang dekat pesawat dengan dekat sayap. Dan tangki itu bocor. Mencari ini tidak mudah. Saya menonton filmnya. Tidak mudah sekali dicari sampai mereka menyelidiki sampai ketemu bautnya ada di dalam tangki tersebut. Pertanyaan berikutnya, kenapa baut bisa terlepas dari sirip pesawat itu? Ternyata baut terlepas karena seharusnya baut itu ada ringnya. Jadi kan kalau kita pasang satu baut biasa dikasih ring. Dan ring ini tidak ada. Hebat sekali investigator tersebut, di mana dengan pesawat sudah terbakar, mereka bisa menemukan bahwa baut di dalam baut itu tidak ada ringnya. Itu sih luar biasa sekali. Ini saya mensederhanakan saja. Jadi baut terlepas karena tidak ada ring. Nah, pertanyaannya, kenapa ringnya tidak ada di tempatnya, dekat baut yang di flap pesawat, di sayap tersebut? Ternyata jawaban terakhirnya adalah ring tidak terpasang pada waktu maintenance. Nah, mereka buka lagi dokumen-dokumen maintenance. Ternyata memang untuk memasang baut tersebut pada waktu di maintenance itu dilepas dan dipasang kembali, dan itu hanya bisa dengan tangan yang dimasukkan ke tempat yang mata tidak bisa melihat. Dan ternyata waktu dia pasang tanpa sadar, ringnya jatuh dan terlepas sehingga ring tidak terpasang. Nah, ini adalah penyebab utama, akar permasalahannya. Ring tidak terpasang pada waktu maintenance. Nah, ini adalah cara kita mendapatkan satu pemecahan masalah. Kelihatannya mudah, tapi ini betul-betul tidak mudah. Setelah diketahui permasalahan yang ada, maka harus cepat diambil tindakan preventif. Karena Boeing 737 seri 800 setiap hari ada ribuan pesawat yang terbang. Jadi pihak Boeing dengan cepat menginstruksikan untuk melakukan pemeriksaan ulang baut yang ada di sirip pesawat itu, apakah sudah terpasang ringnya dengan tepat. Ini adalah tindakan preventif. Kemudian melakukan training ulang dan prosedur yang dibuat yang baru, bagaimana memastikan pada waktu terjadinya maintenance, ring tetap dapat terpasang pada tempatnya. Maka sebetulnya preventive action itu jauh lebih bernilai daripada corrective action yang memakan biaya sangat banyak. Teori ini bisa dikombinasikan dengan cause and effect diagram atau Ishikawa, diagram Ishikawa atau diagram tulang ikan. Jadi kita taruh di sebelah kanan satu topiknya, yaitu mesin kanan pesawat terbakar menghanguskan seluruh pesawat. Nah, kita bagi beberapa topik, yaitu cuaca atau alam, dan di mana pada saat itu keadaannya sangat terik sekali, apalagi mesin yang baru dimatikan, tentu sangat panas sekali di sekitar bandara di Okinawa. Peralatan, tangki yang bocor, dan kemudian fuel membasahi mesin. Ini di segmen peralatan. Kemudian prosedur pendaratan, prosedur parkir pesawat, semua sudah dijalankan dengan baik. Pilot dan co-pilot dilihat background-nya bekerja sesuai dengan prosedur. Ya, ini adalah cause and effect diagram. Nah, ini ada satu teori yang nanti akan kita bahas di topik berikutnya, yaitu PICAPA. Apa itu PICAPA? PICAPA itu adalah problem identification. CA-nya adalah corrective action, PA-nya adalah preventive action. Jadi kita harus mampu mengidentifikasi permasalahan sejak dini sebelum persoalan itu membesar. Kemudian kalau ada satu permasalahan,
kita harus melakukan corrective action, satu tindakan korektif. Kemudian kita harus setelah berjalan normal kembali, kita harus melakukan tindakan pencegahan agar permasalahan yang sama tidak terulang lagi di kemudian hari. Demikian kita bahas akan problem solving, decision making pada kali ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.